Saya kemarin membaca satu buku yang sangat menarik yang kalau saya simpulkan, buku itu mengajarkan tentang satu skill yang bisa membuat hidup kita, karir kita, bisnis kita, bahkan di bidang pendidikan yang lagi kita jalankan hari ini bisa lebih meningkat luar biasa. Dan skill ini bagiku juga tidak bisa digantikan oleh AI ataupun teknologi. Nah, skill apakah itu? Ya, skill itu adalah kepimpinan atau leadership. Dan kemarin aku membaca buku Developing the Leader Within You 2.0 untuk bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan kita bisa mengembangkan pemimpin yang ada di sekitar kita juga. Ini bukunya bagus banget dan aku akan membahas dari apa yang aku dapat dari bab 1. Dari bab 1 ya, bukan keseluruhan buku karena ada salah satu teori yang aku suka banget dan aku ingin bagikan. Kenapa? Karena aku ingin lebih paham lagi. Karena aku pelajari ya teman-teman ya, aku dapat apa. Dan kalau aku bisa bagikan, hal itu bisa memaksa aku untuk memahami teori tersebut. Sehingga aku bisa lebih ingat lagi. Dan yang kedua, bagian yang paling nikmat dalam menikmati ilmu adalah membagikannya. Jadi semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman yang menonton. Dari apa aku dapatkan ya. Izin sharing ya teman-teman ya. Oke, bab 1 yaitu membahas tentang pengaruh. Nah, di sini dijelaskan teman-teman semuanya bahwa kepimpinan atau leadership itu adalah skill untuk kita bisa mempengaruhi orang lain menjadi pengikut kita. Atau mungkin mempengaruhi orang lain untuk bisa melakukan apa yang kita instruksikan. Entah itu untuk bisa meningkatkan produktif, atau mungkin untuk meningkatkan produktivitas, atau mungkin yang lainnya. Seperti itu. Nah, kalau ada yang bilang, aku nih pemimpin, aku nih leader. Tapi kalau mereka nggak punya pengikut, itu namanya bullshit ya. Jadi pemimpin udah pasti memiliki yang namanya pengikut. Nah, bagaimana cara membuat orang-orang di sekitar kita menjadi pengikut yang oke? Nah, ini tergantung bagaimana cara kita mempengaruhi orang-orang yang kita pimpin. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada tangga pengaruh. Kalau aku sebut ya. Dari level pertama itu apa, level kedua, level ketiga, level keempat, sampai level kelima. Jadi orang-orang yang kita pimpin mereka bisa respect sama kita karena pengaruh kita itu tergantung kita berada di mana. Pengaruh yang kita berikan kepada orang tersebut. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, level 1 yaitu adalah orang respect sama kita karena jabatan kita. Oh ya, aku respect sama kamu karena kamu adalah seniorku, kamu manajerku, kamu supervisorku, kamu adalah mentorku. Misalkan seperti itu. Mereka respect hanya sebatas itu aja. Kayak gitu. Nah, oke nggak seperti itu ya, nggak ada masalah. Kayak gitu. Cuman itu kurang kuat. Kayak gitu. Mereka bisa gampang pergi gitu kan. Kalau kita hanya sebatas di jabatan gitu kan. Banyak nggak orang-orang yang kerja, mereka itu ini ya, marah, emosi gitu kan. Karena nganggap di tempat kerjanya atau mungkin atasnya itu toksik banget. Kenapa bisa jadi? Bisa jadi karena orang yang mimpin dia gitu kan, itu pun ya nggak oke banget. Hanya sebatas pengaruh yang diberikan, hanya sebatas jabatan. Dan banyak nggak yang terjadi seperti itu? Banyak banget di Indonesia. Nah, kalau pengen naik level, apa yang dilakuin? Tingkatkan hubungan kita. Nah, level kedua adalah hubungan atau perkenaan di buku ini ya. Jadi, agar kita bisa semakin kuat dalam memberikan pengaruh terhadap orang yang kita pimpin, yaitu bangunlah relasi terhadap orang-orang yang kita pimpin. Buat mereka nyaman. Pahami mereka, hargai mereka, berikan pujian kepada mereka, apresiasi apa yang mereka lakukan. Sehingga ketika mereka ngelakuin sesuatu pun mereka benar-benar enjoy. Nah, jadi kenapa kita juga harus bisa membangun hubungan terhadap mereka. Mungkin kita bisa belajar ya, melihat ya secara sekilas tentang kepemimpinan di dunia sepak bola. Kalau kita melihat Coach Sintayong gitu kan ya, Coach STY gitu ya, mantan pelatih Indonesia gitu kan. Ya kalau kita secara sekilas beliau pun bisa loh membangun hubungan terhadap pemain-pemainnya gitu kan. Mereka nyaman, mereka bercanda bareng. Artinya apa? Coach STY itu bisa membangun hubungan dengan baik terhadap pemain dia pimpin. Enjoy semua. Kayak gitu. Nah, gimana cara meningkatkannya lagi? Yes, lakukan produktivitas di tim atau di orang yang Anda pimpin. Jadi, pada saat Anda memimpin, Anda pun juga bisa menghasilkan produktivitas dengan baik. Ada hasil yang oke. Jadi mereka bisa mengerjakan tugas A, tugas B, tugas C yang Anda instruksikan dan itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga mendatangkan hasil yang baik. Contoh kita lihat lagi ya, kita ambil contoh di Coach STY. Nah,
Coach STY pun juga pasti memberikan strategi informasi yang oke juga, meningkatkan juga gitu ya untuk cara-caranya gimana untuk keberhasilan produktivitas gitu kan. Sehingga apa? Hasilnya pun oke. Semakin respect nggak orang-orang terhadap Coach STY? Semakin respect nggak pemain-pemain terhadap Coach STY? Semakin respect. Kenapa? Karena ada produktivitas juga. Jadi nyaman juga lingkungannya, mereka pun juga bisa melakukan pekerjaan dengan lancar sehingga ada hasilnya. Tapi apakah sampai situ? Belum. Masih ada di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu level 4. Kita bisa memberikan pengaruh yang oke kalau kita juga bisa memberikan yang namanya perubahan dalam diri orang tersebut. Kita kembangkan orang tersebut, entah itu secara karakternya lebih oke lagi, atau mungkin secara potensinya, atau mungkin yang awalnya dia tidak bisa melakukan skill ini bisa melakukan skill itu karena kita juga tingkatkan ya skillnya mereka gitu, atau mungkin potensinya mereka. Nah itu mereka akan lebih respect sama kita. Jadi karena kita menjadi pemimpinnya dia pun bisa bertumbuh, dia pun bisa berubah, dia pun bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu orang tuh bisa lebih respect lagi terhadap teman-teman semuanya. Jadi kalau kita bisa sampai di tahapan keempat ini keren banget. Bahkan sebenarnya kalau kita bisa sampai di tahapan ketiga sudah bagus banget. Apalagi sampai di tahapan keempat. Jadi kita benar-benar bisa merubah hidup orang itu untuk menjadi lebih baik. Entah itu secara untuk kepribadiannya dia, secara dia di tempat kerja, untuk produktivitasnya, untuk kemampuannya, dan yang lainnya. Nah itu bisa benar-benar luar biasa. Dan yang kelima, yaitu di puncak ya, yaitu level puncak. Orang ini mimpin dan direspeki oleh banyak orang. Itu bukan hanya dalam hal apa yang dia lakukan aja. Misalkan seperti contoh misalkan ini Nelson Mandela, atau mungkin misalkan siapa lagi, Bunda Teresa misalkan gitu ya. Banyak orang yang respect dengan dia padahal dia tidak memimpin orang tersebut gitu kan. Kenapa? Karena terbukti dia sudah memberikan pengaruh yang luar biasa ke orang yang dia pimpin, dan orang yang dipimpin itu bisa benar-benar kehidupannya berubah dan pun juga bertumbuh menjadi pemimpin lainnya dan mendatangkan hasil yang luar biasa. Jadi orang itu benar-benar dihargai karena dia menciptakan perubahan yang luar biasa, dan indikasinya itu simpelnya adalah dia direspeki oleh orang yang di luar bidangnya dia juga. Itu sangat tinggi banget sih teman-teman semuanya. Kayak gitu. Kalau dari aku pribadi ya, aku ingin sampai di tahapan keempat dulu lah, belum sampai di tahapan kelima. Jadi kalau kita bisa sampai di tahapan keempat, itu adalah hal yang luar biasa bagi orang-orang yang kita pimpin. Tapi kalau sampai di tahapan kelima, wow, kita bisa mempengaruhi, memberikan pengaruh ya, respect ya. Kita dapat respect dari orang-orang di luar orang yang kita pimpin. Keren banget itu teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bagikan. Kesimpulannya, kalau kita pengen bisa memimpin dengan baik, berikanlah pengaruh dan cek. Kita mimpin si A, pengaruh kita sampai di tahapan mana? Dia respect ke aku, apakah sebatas hanya jabatan atau apa? Kalau misalnya sebatas jabatan, yuk bangun hubungannya, tingkatkan relasinya. Berikutnya apa? Tingkatkan produktivitasnya. Dan hal ini nggak bisa di skip teman-teman semuanya, harus berurutan. Dia respect kita dari jabatan, masuk ke tingkat kedua, level kedua yaitu dari hubungan, ketiga produktivitas, keempat mengembangkan orang lain. Kalau ini bisa hasilnya luar biasa, banyak orang yang terbantu dari kepemimpinan kita, dengan sendirinya kita bisa masuk ke level kelima. Harapannya seperti itu. So, yuk cek ke orang-orang yang kita pimpin, seberapa besar pengaruh kita terhadap mereka, di tingkatan mana kira-kira. Oke, itu aja dari aku. Kalau teman-teman ada mau sharing, ada mau tanya, yuk kita sharing-sharing di kolom chat ya. Itu aja yang bisa aku bagikan. Untuk bab berikutnya aku akan bahas di next video. Thank you teman-teman semuanya. Kita ketemu di video berikutnya.